Zeni berarti ya Mas Rat ya? Iya betul, Zeni, di Zeni. Angkatan Darat di air mancur ya. Fiksi Nah itu. dari Terus? situ akhirnya ada pembukaan, masuklah gua ke situ. Waktu itu di program Pencaksilat Bela Diri Tanpa Kosong Merpati Putih. Nah kebetulan juga yang ngedorong memang bokap gua juga, ayo kamu laki-laki belajar bela diri ya. Udah akhirnya belajar bela diri di situ. Tahun 96 ya. Wah anjir. 96. Lu kelas berapa tuh Mas Rat? Saya SMP kelas 1. Anjir, gua baru lahir anjir. Gua kelas umur 1 tahun anjir. Terus masih bisa dilihat ya. Yakin. Bisa dilihat umurnya. Kira-kira aja lah di SMP, kira-kira 12-13 tahun ya. Ya, ya betul Anjir, betul. gua baru Terus setahun, men. gitu. Nah, Terus. dari situ ikut latihan, terus kemudian kan karena bosen ya. Karena kan bisa bilang kalau di Merpati Putih itu memang ada gerakan dan pernapasan. Nah, kebetulan dulu di Zeni itu lebih banyak ke pernapasan. Waktu itu udah mulai bosen lah, karena kan namanya anak SMP kan sebenarnya gerak ya. Yoi. Kita intinya masih pengennya tuh apa ya, pengen laga-lagaan, pengen sok-sokan lah, pengen dilihat dan segala macam. Sedangkan kalau tenaga pernapasan kan cuma ada di tempat dan segala macam. Sampai akhirnya lebih kurang gua datang belajar udah pengen keluar tuh, karena gua merasa kok nggak. Kelas berapa tuh? Masih SMP juga, masih SMP sekitar kelas 3 lah. Itu 98. 98an. Nah, Mas Rat kita cheers dulu dong. oke, sip. Lo kopi gua teh. Ya, Sip. iya. Kebalikan ya. Balik dong. Boleh. Terus. Nah, kemudian ketika gue udah bosen banget, kebetulan ada Om Genta nih datang. Ini nanti podcast selanjutnya boleh ada Mas Genta. Ikut situ. Nggak apa-apa kan? Nggak apa-apa, boleh. banget. Terus. Nah, kebetulan waktu itu udah mau keluar, lebih kurang tahun 98 udah mutusin buat cabut. Terus ternyata di 99 tuh pertama kali gue ikut kejuaraan. Waktu itu ada, gue ingat kejuaraan antar kolat Merpati Putih se-Bogor waktu itu. Akhirnya gue diikutkan dan mulai di situ tuh latihan yang sifatnya mulai apa sih, lebih banyak geraknya ya. Terus akhirnya ternyata gue menemukan passion gue justru di situ. Ketika gue ikut pertandingan, kemudian kan apa sih suasana pertandingan, terus kemudian ternyata di pertandingan pertama gue bisa dapat. Lu nemu feel-nya. Feel-nya Wah, di ini situ kayaknya malahan. ini passion gua di Iya. sini sih. Dapat perunggu lah gue pertama kali pertandingan, Wih, dapat juara 3. lumayan dong. Iya, nah dari situ akhirnya gue justru malah lebih senang. Akhirnya di situ sempat akhirnya gue mulai temu passion gue di situ, feel gue akhirnya di kejuaraan. Ya udah gue mutusin untuk belajar untuk intinya berlatih lebih ke arah atlet. Waktu itu lebih kebetulan serius. gue punya pelatih namanya Mas Indah Yuandaru, narik gue waktu itu di Universitas Pakuan Bogor untuk latihan bersama beliau. Kemudian ya disitulah gue mulai diarahkan untuk menjadi seorang atlet waktu itu. Ya sekitar tahun 99 lah waktu itu. 99 tahun 2000, prosesnya lumayan panjang juga. Jadi bisa dibilang ya. Itu masih SMP kan? SMP terus kemudian SMA lah. SMA gue SMA kelas 1 mulai tuh gue ditarik ke Universitas Pakuan Bogor. Untuk latihan di situ. Latihan di situ. Karena waktu itu Mas Indra Yuandaru almarhum ya. Waktu itu ngelihat gue ikut tanding kalau nggak salah di kejuaraan antar fajar di GOR deh. Gue ingat Wika Cup. Itu sama juga gue juara 3 juga di situ. Akhirnya gue ditarik ke Pakuan dan dilatih di situ sama teman-teman kebetulan yang teman-teman SMA yang memang semua punya passion yang sama lah di bidang keatletan. Ditarik semua. Dari SMP 5 lu lulus tahun 99. 99 tuh. 99. Ya. Berarti 99 sama 2000 itu lu masuk SMA berapa, Pak? SMA 6. 6. Ya. SMA 6 setahu gua itu dia itu emang karatenya. Jadi dia kalau dulu itu kan setahu gua gini, Bang. Yang pasti ada itu Inkai. Pasti Ya kan? ada. Inkai masih ada. BKC. Betul. Terus di Taekwondo. baru adalah maksudnya tambahannya MP atau kateda. Kalau gua dulu sekolah Kateda, gua. betul, kateda. Kalau sekolah gua kan dulu ada lebihnya kateda tuh. Ya, Malah ya. MP nggak ada kalau sekolah Ya, gua dulu betul, SMA Negeri 2 Bogor 2013 gua lulus. Betul. Berarti MP itu Merpati Putih itu ada di SMA 6. Nggak ada. Oh, nggak ada, emang nggak ada. Nggak ada. Oh. Nggak ada. Jadi gue masuk SMA 699, gue mulai latihan di Pakuan. Akhirnya gue mulai ikut kejuaraan dan akhirnya bisa dibilang di SMA 6 gue justru yang ngedirin Merpati Putih. Oh. Ya, Tuh, alumni itu. SMA 6, Ya. MPM yang ikut-ikutan MP ini Ini. suhu-suhunya. Dulu Ratian apa? Ratian Yahudi. Yahudi. Ratian Yahudi gue manggilnya. sensor Sensor, ya. sensor, Jadi ya. sensor ya. Terus.
Nah, tahun 2001. Lebih ke Gaza sih dia. Tahun 2001 lah, tahun 2001 waktu itu gua mulai buka karena waktu itu kan apa namanya gua mulai latihan di SMA 6. Ya karena dulu emang nggak ada apa namanya nggak ada perguruan gua kan di situ. Jadi ketika waktu itu ngambil nama-nama sekolah itu mau nggak mau kan gue harus ikut latihan bareng yang ada di situ. Waktu itu kebetulan Kateda kan. Kateda. Tapi gue nggak suka mau tenaga dalam. Iya. Kebetulan dia memang tidak apa namanya. Gue tidak ikut Katedanya. Cuma ketika waktu ada kejuaraan antar sekolah, gue dapet info, gue mendekat ke Kateda karena emang perguruan silat yang ada di sekolah Kateda aja. Jadi memperkenalkan diri, gue dari ini mau ikut pertandingan, boleh ikut saya latihan gabung, ya udah akhirnya di situ latihan gabung. Ya lebih kurang adalah mungkin sekitar setiap gue itu ikut tanding ada 3-4 kali lah gue ikut. Tapi kan pasti beda-beda ya bang ya, maksudnya gerakan-gerakan. Sebenarnya kalau gerakan perguruan beda, cuma kan ketika kita mau tanding kan semua gerakan sama, disamakan. Oh. Jadi ya namanya. Jadi pada saat pertandingan lu ketemunya ada orang Kateda, ada orang MP gitu. Orang MP lagi. Pokoknya kan karena gue bela nama sekolah waktu itu. Nah akhirnya di situ karena gue seperti itu akhirnya gue pikir kenapa gue nggak buka di sini aja Merpati Putih. Nah kebetulan waktu itu gue udah naik kelas 2 di sekitar tahun 2001 gue punya adik-adik kelas kan yang kebetulan memang ikut latihan bareng gue juga dulu di Pusdiksi. Dulu gue ingat ada namanya Sekar Dara ya, Sekar Arumidara tuh kalau misalnya pernah lihat hostnya di Trans 7. Halo Sekar Arumidara, siapa tahu kita kenalan kan. Ya, terus kemudian ada Rini dan segala macam. Akhirnya di situ baru gue buka MP. Tapi bentar, yang gue dengar kok dari tadi, wah ini juga nih pasukan-pasukan tentara Vietcong nih. Nanti podcastnya bentar ya, gantian ya. Setahu gua yang tadi lu sebut-sebutin itu cewek-cewek semua Mas Rat. Betul. Apa lu emang fokusnya ke cewek doang atau ngelatih cowok-cowok juga? Enggak, karena gini, karena kebetulan yang adik-adik kelas gua ini yang memang dulu ikut latihan bareng gua di posisi itu emang kebetulan cewek semua. Maksudnya yang masuk SMA 6 ya cowok sih banyak, cuma masuk SMA 6 kebetulan cewek semua ya. Udah akhirnya kita bikin pertama kali di situ ya alhamdulillah ternyata peminatnya luar biasa. Gitu. Jadi di situ awal berdirinya, gue lupa deh. Pokoknya intinya sekitar bulan Agustus tahun 2001 lah itu berdiri. Gue lupa tanggal berapa. Gitu. Kemudian apa namanya ya perjalanannya. Pasti kan yang rame itu turnamen pada saat lu SMA. Betul. Iya kan? Iya. Iya. Lu udah dapat juara apa aja Mas Rat? Di SMA waktu itu tahun 99 gue juara 3 kejuaraan pencaksilat antar pelajar se-Bogor Raya ya di UK tahun 99 di GOR. Terus kemudian di tahun yang sama karena waktu itu pelatih gue emang udah kutip ya rada sableng lah. Oh gitu? Iya, waktu itu gue malah diikutkan di kejuaraan antar mahasiswa SMA gue kelas 2. Wih, diaduinnya mana mahasiswa? Betul, di kejuaraan pencaksilat kalau nggak salah di apa namanya Universitas Krishna Dwi Payana hari itu di daerah Jabodetabek di Bekasi. Bekasi. Alhamdulillah ternyata dua-duaan gue juara 3 juga. Terus kemudian di tahun 2000 gue ikut kejuaraan pencaksilat antar pelajar Pakuan Cup pertama. Alhamdulillah gue juara 2. Malah bisa dibilang katanya gue sebenarnya juara 1 katanya, tapi harusnya ya karena faktor X. Kalau itu tuh kan nggak diadu kan ya Mas ya? Diadu. Oh diadu. Iya, berkelahi kita, berkelahi. Bukan kayak gerakan penilaian. Kan itu beda-beda Oh, kategori. Gue beda kebetulan di kategori tandingnya gitu. Terus kemudian tahun 2001 gue ikut kejuaraan pencaksilat antar pelajar Jabodetabek, gue juara 1. Nah di tahun yang berikutnya 2002 masih kejuaraan yang sama juga antar pelajar se-Jabodetabek, gue juara 1 juga. Baru saat itu gak lumayan juga prestasi lu kuliah berarti ya itulah. masih jauh dari baik lebih bagus. Kita ngeloncat berarti lu SMA itu ada beberapa prestasi lah ya. Tingkat tertingginya apa Mas Ratian? Kalau gue di basket itu dulu di mentok itu sampai kelas 3 SMA itu ada Porda. Oh, Porda. Porda itu yang udah sampai kuliah sama SMA kelas 3 biasanya masuknya. Kalau lu gimana? Lu udah sampai mana? Kalau untuk selama sekolah sih di SMA kejuaraan gue yang tertinggi paling di antar pelajar se-Jabodetabek ya. Nah, waktu itu juara 1. Kalau untuk Porda gue justru bukan di Jawa Barat malahan. Oh, ikutnya bukan Jawa Barat? Jawa Tengah. Oh, boleh ya? Iya. Enggak, karena gini, gue waktu itu kuliah. Kebetulan di Universitas Sudirman ya, Jenderal Sudirman di Purwokerto. Oh, ikutnya sana. Iya, karena waktu itu ingat gue. Berarti lu ikut prapon dong? Prapon belum sampai prapon. Belum sampai prapon, karena gue udah keburu cedera duluan.
Mentok ya. Mentok. Jadi 2005 waktu itu ada Porda Jateng, gue 2004 mulai ikut seleksi, alhamdulillah masuk ke tim Banyumas ya waktu itu ya untuk Porda Jawa Tengah. Tuh, prestasi tertinggi gue sih Porda Jateng sih waktu itu sampai final ya. Sampai final juga? Iya. Terus juara berapa tuh? Juara 2. Juara 2. Karena Kalah finalnya. Karena finalnya kebetulan ketemu dengan bisa bilang atlet apa ya? Atlet favorit gue dari zaman dulu. Oh gitu. Dari zaman gue belum jadi atlet, gue udah ngefavoritin dia. Namanya Roni Sefullah, sekarang jadi kepala pelatih timnas pencaksilat Indonesia. Wih, mantap juga Ya. berarti. Kuliah. Ya. Kuliah lu berarti ikut Porda, Ya. kuliah di Purwokerto ya? Iya, betul. Apa? Unsud. Ya betul. Sudirman, lulus tahun berapa tuh Mas Rat? Tahun 2007. 2007. Iya. Awal karir kerja lu masuknya langsung BRI kah? Enggak, gua kebetulan kerja di Smart Frame dulu lebih kurang 9 bulan ya dari tahun 2000. Tapi kan bentar, gue potong. Hah? Tapi kan biasanya kalau atlet ada jalur atlet tuh Mas Rat. Entah ke BUMN kah, entah ke kemana. Ya. Ada nggak sih yang nawar-nawarin kayak gitu? Enggak ada kebetulan. Nggak ada. Enggak ada. Karena emang gua juga nggak tahu jalurnya yang pertama. Yang kedua ya apa namanya? Ya masuk BRI berdasarkan itu aja sih. Lowongan di koran aja. Koran Kompas waktu hari Sabtu. Lamar-lamar di situ. 2007 lulus kuliah. Kuliah 2007 sekitar bulan Juni, kerja dulu di Smart Frame lebih kurang 9 bulan. Terus kemudian apa namanya sambil kerja waktu itu di Smart Frame ikut mulai pertama kali tes BRI itu bulan Februari tahun 2008. Sampai baru pengumuman ada kelulusan itu di Agustus 2008, lebih kurang sekitar 8 bulan ya mungkin kita ya. Ya. Prosesnya sangat panjang waktu itu lah dari Februari sampai Agustus 2008. 2008. Iya. Semenjak lu kerja, karir lu hobi-hobi lu itu Ya. tersalurkan gak Mas Rat? Tersalurkannya mas gue gini, lu tetap ikut turnamen kah? Lu tetap ikut kejuaraan apa antar perusahaan tapi ada nggak? Oh nggak ada. Jadi kebetulan gua terakhir itu 2006 ya pertandingan itu sirkuit nasional masalah. Sirkuit nasional pencaksilat yang ngadain Panasonic ya waktu itu. Waktu itu gua membela tim Jawa Tengah, itu terakhir gua. Kemudian setelah gua kerja sempat waktu itu ikut latihan sama tim Kabupaten Bogor untuk persiapan Porda. Tapi gua nggak lama lah karena waktu itu gua akhirnya lebih fokus ke kerja, akhirnya gua tinggalin silat. Di samping karena gua pernah cedera juga. Oh, lu cedera juga. Iya, Cedera apa Mas Rat? cedera lutut. Lutut kiri. HCL. Kemungkinan HCL entah ligamen ya, tapi pokoknya ada yang sobek lah di situ. Untuk karir banget. Ya, kayaknya HCL ya, HCL-nya. Soalnya waktu itu gue muter ininya, apa namanya antara tulang paha sama. Itu pas lagi diadu tuh? Enggak. Pas Justru lagi gue latihan menjelang sirkuit nasional. Aduh. Gitu, jadi tidak bisa bener tuh maksimal. emang karir Iya, tuh. karir habis di situ, sudahlah. Akhirnya mulai kerja waktu itu udah nggak ini sih, gue juga udah mulai apa namanya latihan juga udah mulai jarang ya, lebih fokus ke kerjaan sih. Tapi biasanya kalau nggak tersalurkan lewat lu pribadi, biasanya lu pengen ngelatih. Ya. Kalau gue waktu itu kayak gitu. Betul. Pada saat karir gue start, gue milih kerja, tapi gue selingin sama ngelatih, ngelatih anak SD kah, ngelatih SMP, alumni yang gue dulu almetnya di situ gitu, maksud gue kayak SD polisi, terus SMP 4, SMA negeri 2. Kalau gue ngelatih kayak gitu, ikutlah sama pelatih gue. Kalau lu ada tapi ada, cuma gue sendiri sempat vakum itu dari 2008 lah. Gue 2008 mulai vakum, baru aktif lagi 2013. Waktu itu karena apa namanya lama juga ya? Lama, lebih kurang sekitar 5 tahun ya. Waktu itu kan, tapi karena yang namanya kita passionnya di awal di situ pasti ada saling kembali kan. Sampai akhirnya 2013, kebetulan waktu itu gue nyari tempat buat ngelatih tuh nggak ada, karena terus terang SMA negeri tempat-tempat kolat kita dulu yang kita buat itu nggak, lebih arahnya tuh buat ke prestasi, lebih ke organisasi. Jadi kita ajakin latihan untuk atletan tuh rata-rata udah mental duluan. Sampai akhirnya 2013 gue diajak ngelatih teman gue di Sampurna Academy yang di Cigombong. Sempat ngelatih di sana lebih kurang setahun lah. Tapi ya keterbatasan lagi karena mereka kan asrama dan difokus ke jauh juga sih ya. Jauh lagi, sampai akhirnya di 2014 lah sekitar Agustus gue diajak teman gue di Porces ngelatih. Kalau Merpati Putih itu berarti pas lagi rame-ramenya di tahun berapa tuh Mas Rat? Rame-ramenya sih sekarang sih masih rame, cuma memang apa namanya mungkin di Bogor sendiri sekarang udah kurang begitu rame ya. Cuma kalau untuk di daerah Jakarta, masih Bandung, banyak. masih banyak banget. Bagian dari Jawa Tengah. Gitu. Iya, tahu gue itu tahu Merpati Putih itu pas zaman SD 2007 2008. SD SMP lah itu.
pas gue SMP SMA sampai 2013 sampai sekarang gue kayaknya udah jarang banget denger Merpati Putih. Iya betul, karena memang bisa bilang MP sendiri untuk MP Bogor sendiri itu prestasi terakhir itu yang anggota yang berprestasi banget tuh sekitar tahun 2008-2009 itu terakhir. Jadi ada di kelas tua kan pada prestasinya pada bagus lah, ada yang sampai juara Jawa Barat, sampai ada yang juara di DKI. Terakhir malah ada yang sampai juara di nasional kan. Terus lu nyalurin karir lu, nyalurin hobi lu dengan kesibukan karir lu, apa Mas Ratian semenjak MP ini, Merpati Putih ini lagi sepi-sepinya gitu? Maksudnya lagi nggak ramai kan orang kan? Karena gini, karena emang gue pertama keprihatinan gue sendiri ya ngelihat MP di Bogor sendiri ini prestasi udah mulai nurun nih, udah tidak ada terus-menerus kayak kita itu. Orang-orang Bogor yang punya dulunya hobi atau di organisasi Merpati Putih ya. Ya betul. Coba lah Mas Ratian ada di Bogor Pajajaran, coba diramaikan lagi. Pasti banget menurut gue ya, pasti banget orang-orang yang kayak lu ini berharap itu tuh rame lagi. Betul, pasti, ya kan? pasti. Karena kan bukan pesaing sih sebenarnya, bukan kompetitor juga, tapi organisasi bela diri lainnya kan sekarang juga masih rame kan? Masih rame. Apa sih Mas Rat yang rame-rame banget sekarang? Lagi rame sekarang mungkin ini ya namanya kalau bela diri luar sih masih kayak taekwondo. Kayak Inkai kan masih rame kan? Inkai masih rame. Terus yang baru-baru rame MMA, kayak Muay Thai dan lain-lain, Jiu-Jitsu, kayaknya seru banget. Tahu gua kayak gitu sih. Iya betul. Malah bingungnya kenapa yang tenaga dalam kayak Kateda, terus Merpati Putih kayaknya nggak begitu cepat meningkatnya gitu kan, padahal waktu SMP, waktu SMA itu yang eskul itu malah yang ada kan. Sekarang malah jadi sepi. Sebenarnya sih gini, kalau misalnya untuk di Bogor memang gue akuin sepi, cuma kalau untuk di luar memang rame ya. Kebetulan sendiri kan sekarang ada silat bebas. Iya, jadi dinyatu sama MMA ya, bisa one fight, habis one fight biasanya ada silat bebas. Nah itu kebetulan MP sendiri ada tim sendiri untuk MP Street Fighter ya. Tapi emang gue belum ke arah sana karena latihannya jauh di Jakarta, jadi gue belum bisa ikut latihan ke sana. Di Bogor pun belum ada. Jadi sekarang gue lebih fokus ngelatih sih. Nah sekarang memang karena keprihatinan gue tadi prestasi nurun, akhirnya gue coba mulai ngelatih lagi sama teman-teman gue. Nah kemudian juga gue akhirnya ya udah belajar dari awal lagi, karena gue dari 5 tahun lebih vakum ya. Jadi gue belajar lagi cara melatih, kemudian bagaimana kita menyusun program latihan, bagaimana kita menggunakan itu sih yang seru. Itu yang seru. Kumpul sama kita belajar lagi. Iya. Itu seru juga. Sehat juga kan. Iya. Terus kemudian kita ikut pelatihan yang diselenggarakan baik di tingkat Jawa Barat maupun di tingkat Kota Bogor sendiri. Kalau setahu lu kan di BRI udah berapa tahun Mas Rat? Gue kurang di 12 tahun. 12 tahun di BRI, berarti 2008 lu masuk BRI ya. Betul. Di BRI itu yang bela dirinya yang ada apa Mas Rat? Di BRI sendiri yang sih tahu. Sekarang menurut gua nggak ada ya. Tapi gini, di BRI sekarang kan ada itu yang brilian di brilian itu ya. Brilian. Nah, di brilian itu kan sendiri ada yang ada macam-macam hobi, yang mulai dari fotografi, betul. ada yang kalau nggak salah bela diri. Nah bela dirinya gue lihat sih di IG itu campuran, ada yang dari basicnya silat, ada yang basicnya taekwondo, karate dan segala macam. Pokoknya bela diri aja gitu ya. Entah dia jiu-jitsu kan, entah dia Muay Thai dan lain-lain. Memang latihannya kalau gue lihat sih banyak kan di kantor pusat, jadi kayak di unit kerja itu gue belum ada. Jarang ya. Gitu. Nah memang gue pernah lihat senior gue punya pernah ngembangin BRI di sana, di BRI Medan justru. Oh gitu. Ada di IG-nya Mars Nurwikas. Nah itu beliau itu kebetulan salah satu senior yang aktif lah di pencaksilat, tapi sekarang di Merpati Putih bahkan di BRI pun dia aktif. Gitu. Lu di BRI ini kan mungkin yang dengar kan belum apal banget ya, di bagian apa. Terus kemarin juga podcast sebelumnya gue selalu menanyakan bagiannya apa sih di BRI, kan orang-orang juga biar tahu. Bagian apa Mas Rat? Gue di bagian RM, Relationship Manager. Awal kali di BRI deh, di mana dan bagian apa? Gue di BRI sendiri mulai dari Bogor Pajajaran tahun 2008 sampai 2009 masih di bagian yang sama, di AO ya dulu namanya ya. Wih, bisa stuck begitu ya Mas gua? Tempatnya sama, bagiannya sama ya, gitu kan? Betul. 2011 sampai 2014 gua dipindah ke KCP Tajur, 2014 sampai 2020 berenang siang, pindah lagi Tajur dari bulan Maret ya sampai bulan Juli, baru main lagi sini Agustus kemarin. Ngalamin zaman pincak awal siapa Mas Rat? Dulu Pak Iskandar Syah.
Iskandar, Pincang Pak pertama. Iskandar Syah tuh pincang pertama Pincang yang rumahnya pertama. di ini. Rumahnya di VIP, betul VIP sekali. tuh. Betul. Habis dari situ Pak siapa sih? Habis itu Pak Darmawan, Susanto lebih kurang 3 bulan, dulu Pak Wayan Nasta, terus Pak Wayan Nasta, ya, iya. Pak Haris Setiawan. Setiawan. Terus Pak Haris Setiawan, dulu Pak Ismail. Bukan Pak Ismail dulu. Siapa Pak? Reswandi Novianto, baru Ismail. Kemudian baru Pak Andar Wismani, terakhir Pak Awan sekarang, Awan Priyoso. Iya, udah ngelewatin masa-masa Iya. naik turun ya. Begitu. Tapi asik ya. Asik, alhamdulillah. Gue soalnya ngelihat Mas Ratian itu mau dia atasannya. Sorry nih Mas Ratian. Iya. Yang kemarin kan sebelum lu kesini kan kita lu selalu menceritakan bahwa siapa sih yang sebelum lu kesini kan. Iya, betul. Bos lu tuh siapa? Iya, betul. Mau itu, sorry nih bahasanya itu killer biasanya. Hmm. Bahasanya atasannya killer, atasannya kurang cocok sama Mas Ratian. Lu tuh kayaknya happy aja Mas Ratian. Ya. Gua belajar dari lu tuh itu, mau lu diterima mau lu nggak diterima, yang penting lu masuk kerja ngerjain ya Pulang. udah happy aja pulang, Ya, betul. beres ya. Betul. Dan yang gua salut sama lu tetap menjalankan hobi lu. Tahu gua nih ya, lu tetap menjalankan hobi lu. Biasanya kalau dasar dari atlet, Ya. dia itu paling nolak badannya kalau kebanyakan diem. Ya, betul. Ya kan? Betul. Kayaknya malah kalau diem itu nggak olahraga jadi sakit. Ya, betul. Benar kan? Betul. Pasti kalau kayak gitu. Betul. Berarti lu sekarang Pak Awan, udah 13 tahun ya Mas ya? Iya, 12 tahunan. 12 tahun. Planning lu Mas, ini mungkin yang nonton ini kan kita kan nggak tahu nih yang nonton siapa nih ya. Betul. Entah orang BRI aja, entah orang bank lain, entah orang yang mungkin mau masuk ke BRI Pajajaran terutama. Ya. Terakhir deh kita tutupnya. Kesan dan pesan lu untuk orang yang mau masuk BRI dan orang yang sedang mencari karir kayak gua. Nah, gua kan baru, gua 2018 gua BRI itu gua 2017, Pajajaran masuk ke Pajajarannya itu 2018. Kesan dan pesannya Mas Rat. Kesannya dulu apa dan pesannya dulu apa? Ya. Dari lu awal berkarir, boleh lanjut. Kalau untuk kesan sih yang jelas kalau di BRI alhamdulillah ya, maksudnya di BRI sendiri ini ya yang pasti kita di sini suasana kerjanya enak. Kita punya lingkungan kerja yang menurut saya enak ya. Dan artinya untuk lingkungan kerja enak tuh sebenarnya kan tergantung bawaan kita juga ya. Betul. Yang penting kita senang aja lah, udah tidak usah mikirin apapun, tidak usah mikirin ambisi dan segala macam, pokoknya bekerja sebaik-baiknya aja. Lu banget. Gitu. Terus kemudian ya alhamdulillah ya coba kita ciptakan lingkungan kerja yang enak, dalam artian kita mencoba untuk mengusir konflik, tidak ada konflik dan segala macam, dan dibawa asik aja. Ya kita intinya kerja di sini ya cari makan, terus kemudian kita di sini juga cari teman, sebenarnya itu aja. Tidak jadi. Dan intinya sebenarnya jujur sih Mas Ate. Say no to fraud tuh parah banget Ya, betul. Fraud itu ya jauhin betul, lah. jauhin ya, betul. Ini pesan dari Mas Ratian dan kesannya mungkin ya, dia kan pengalamannya jauh dari gua, mungkin jauh banget lah. Dari Pajajaran mungkin masih KCP kali ya? Enggak, itu masih udah cabang. Udah cabang dari baru ya. KCP, mungkin udah cabang baru, Mas Ratian langsung masuk sini. Sampai sebesarnya ini Pajajaran bisa bersaing dengan cabang-cabang terdekatnya. Lu kan salah satu pelopornya. Enggak juga sih ya juga. Pertanyaan terakhir dari gua Mas Ratian. Nasabah kelolaan lu dari awal sampai sekarang, kalau ditotalin di Bogor maupun di luar Bogor, di Kabupaten Bogor, di luar kota dan Kabupaten Bogor, ada berapa Mas Ratian? Waduh, pusing juga ya. Karena gue udah pindah unit kerja tuh udah 4 kali berarti kan. Iya. Ya taruhlah misalnya di satu unit kerja itu gue ada 60 ini lah, misalnya ada 60 atau 50 lah. 50 nasabah berarti udah sekitar 200 lebih kurang. Kalau seandainya itu ya kita ini ya dirata-ratakan ya seperti itu. Ya, banyak juga ya. Oke guys, ini waktu sudah menunjukkan 24 menit setengah. Mas Ratian makasih banyak. Sama-sama, terima kasih kalau yang penting jaga kesehatan, betul, sukses selalu. Amin. Saling mendoakan yang penting. Amin. Gue nitip pesan sama Mas Ratian. Ya. Baik-baik sama juniornya. Ya.
Bisa. Oke, Mas Latihan. Oke, siap, Sehat selalu ya. Terima kasih ya, Kak. Yuk, Bye-bye.